Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Napitupulu dari kelas PTNA dengan NIM 2003064, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Produksi Ternak Unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Berikut merupakan penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur. Di sini sudah ada alat reproduksi betina pada ayam. Nah, proses pembentukan telur pertama adalah terbentuknya kuning telur di ovarium. Ovum yang matang akan dilepaskan dari ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum ini kuning telur berada selama 15 sampai 30 menit tanpa penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian masuk ke bagian magnum. Di sini albumen telur disekresikan. Proses di bagian magnum ini sekitar 3 jam. Selanjutnya dari magnum masuk ke bagian ismus. Di sini telur dibungkus oleh 2 selaput tipis atau membran sel. Proses ini terjadi sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke bagian uterus. Di sini kerabang terus terbentuk. Di sini makan waktu sekitar 20 sampai 21 jam. Selanjutnya dari uterus masuk ke dalam vagina. Di sini hanya terjadi beberapa menit, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Dan proses pembentukan telur ini terjadi sekitar 25 sampai 26 jam. Sehingga satu hari ayam hanya mampu bertelur sekitar 1 butir. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis syok atau sintesis kuning telur. Pada sintesis syok atau kuning telur ini dimulai dari pituitary atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitary ini melepas hormon gonadotropins dan hormon steroid. Lalu hormon steroid ini memerintahkan salah satu hormonnya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Setelah protein disintesis ke dalam nukleus, protein yang disintesis dibawa menuju yolk granula. Proses ini disebut sebagai proses fitelogeni atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Pada proses ini terdapat 2 protein, yaitu lipofitelin dan fosfitelin. Selain protein yang disintesis dibawa menuju yolk granula, terdapat juga lipoprotein yang dibawa menuju yolk granula juga. Dan ini merupakan bagian dari folikel. Di dalam bentuk folikel ini terdapat 3 bagian yang lain, yaitu T-cell layer atau bagian luar, granulosa layer, dan oocyte atau bagian dalam. Setelah proses semua ini, maka terjadilah yolk atau kuning telur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumen. Pada proses sintesis albumen pada telur, ini dimulai dari molekul estrogen atau larut dalam lemak. Kemudian molekul estrogen ini masuk ke dalam nukleus. Setelah itu, molekul ini akan diikat oleh yang namanya reseptor estrogen. Kemudian reseptor estrogen ini akan membentuk suatu kompleks reseptor estrogen yang tidak aktif. Kemudian kompleks reseptor estrogen yang tidak aktif dengan reseptor estrogen akan membentuk 5S atau kompleks reseptor estrogen yang aktif. Kemudian 5S ini masuk ke dalam nukleus. Lalu 5S ini akan berinteraksi dengan kromosom sehingga akan membentuk gen mRNA. Lalu kemudian gen mRNA ini akan keluar menuju ribosom untuk dilaksasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah semua proses itu, maka sintesis albumen akan terjadi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang pada telur.
Pada proses kerabang telur ini terjadi karena adanya kalsium dan karbonat atau H2CO3. Selain itu, sumber utama dari kalsium bikarbonat ialah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karboni anhidrase, senyawa CO2 dan H2O akan membentuk menjadi H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya, H2CO3 masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang, dan di sini akan menjadi ion bikarbonat atau HCO3 dikarenakan telah dilepasnya H. Lalu kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa sel kelenjar kerabang juga akan masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang. Setelah di dalam kelenjar kerabang ini, kalsium dan ion bikarbonat akan menjadi satu, membentuk CO3 atau kalsium dari ion bikarbonat atau membentuk menjadi kerabang. Selepasnya H positif ini dari ion bikarbonat akan dibawa menuju mukosa sel kelenjar kerabang. Karena mukosa sel kelenjar kerabang ini sudah ada hidrogennya juga, maka kedua hidrogen ini akan menjadi satu dan dibawa ke plasma darah dan membentuk 2H positif. Setelah itu terjadi proses kerabang telur. Demikianlah penjelasan yang dapat saya lakukan. Apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.